Halo insan Peruri, siapapun kalian dan dimanapun kalian menonton ini, welcome to Peruri Talks, Deep Talk about Peruri Things. Bersama saya Roni Asis Tumorang dan beberapa menit ke depan, kita akan membahas banyak hal dan salah satu topik hari ini adalah sosok di balik bisnis digital Peruri. Dan hari ini kita sudah kedatangan siapa lagi kalau bukan Direktur Digital Bisnis Peruri, yaitu Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga Mas Roni. Gimana kabarnya Bu, sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, wajahnya cerah sekali ya Bu hari ini ya. Oh iya dong, kan mau ketemu Bang Roni. Siap. Semangat kita semangat. Aura Ibu juga positif sekali hari ini dan saya juga jadi semakin bersemangat Bu. Karena Ibu Farah ini emang di Peruri ini selalu energik ya Bu. Oh iya dong, harus, wajib. Oke Bu, dan saya juga first of all, I wanna say congratulations Ibu atas amanah barunya sebagai Direktur Digital Bisnis Peruri dan semoga bisa menjadi salah satu pemimpin Peruri yang bisa membawa Peruri semakin maju ke depan. Amin, terima kasih. Oke, jadi sebagai informasi juga guys bahwa akhirnya kita punya 2 direktur wanita ya, salah satunya di kita dan sekarang juga sama seperti periode sebelumnya kita juga digantikan dan ditambahkan 1 direktur wanita juga. Selamat Bu untuk Ibu sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi Bu Farah ini adalah Direktur Digital Bisnis dan infonya bahwa Ibu ini si paling digital nih di Peruri ini. Gimana sih awalnya Bu bisa jadi berkecimpung di dunia digital ini? Ya mungkin kalau misalnya ngelihat ini ya, kerja udah lama sih ya. Jadi itu jangan kasih tahu umur ya, kelihatan tua ya gitu. Saya juga. Jadi mungkin saya ngawalin karir itu di perusahaan telco terbesar di Indonesia. Basicnya tuh IT gitu ya. Jadi mungkin dulu bilangnya IT, mungkin sekarang trennya digital, tapi emang from the beginning itu emang udah ada di dunia IT seperti itu. Nah, memang mungkin dibilangnya dulu tuh jarang banget Sri Kandi itu ada di dunia IT itu, tapi kalau sekarang itu udah mulai banyak ya, Bang. Populasinya banyak sekali, jadi itu udah common ya. Udah common lah gitu. Cuman mungkin memang di Peruri juga mungkin kayaknya masih jarang dan Ibu salah satu masih yang awal-awal sih untuk bawa bisnis digital di Peruri ini ya. Iya, memang Peruri kan pas bikin bisnis digital kan pada saat saya masuk ya. Jadi sebelumnya mungkin kita fokus di cetak, tapi pada saat kita ngelihat perubahan teknologinya ya. Mungkin secara DNA Peruri tetap stay true di kompetensinya. Jadi harusnya sih nggak ada masalah. Teknologi itu cuman masalah device atau medianya aja, tapi kan sebenarnya DNA ataupun misalnya basic dari orang Peruri itu adalah penjamin keaslian seperti itu. Jadi itu cuma masalah ini cetakan, ini adalah di digital. Cuman seperti itu aja sih. Berarti bisa dibilang sebenarnya Ibu ini adalah salah satu orang juga yang bersama-sama pelopor bisnis transformasi Peruri ini menjadi ke arah digital ya. Dari awal, dulu di mana Bu? Apa namanya dulu? Di Telkom. Di Telkom terus masuk ke Peruri. Masuk ke Peruri itu Probis Digital. Probis Digital ya. Sampai akhirnya sebuah direktorat sendiri sekarang berarti sekarang itu udah semakin besar gitu ya. Cakupannya udah semakin luas. Iya, mungkin dari Probis dulu itu kita maunya itu ada inkubasi bisnis. Jadi disebutnya itu Project Bisnis Digital. Jadi dulu itu kita pengen membesarkan anak perusahaan kita yang namanya Peruri Digital Security. Nah dari situ mungkin di awal inkubasinya kita terus berkembang menjadi strategic business unit sampai dengan finally Director Digital Business, Direktorat ya. Iya, dan selalu ada Ibu Farah di situ. Perjalanan 6 tahun tadi Bu ya, sudah 6 tahun di 6 tahun di Peruri dan it means a lot. Berarti from zero to something. Ya udahlah kita coba define gitu kan. Iya. Pertama kali saya bikin tuh bisnis kanvas model ceritanya sama Mona. Orang pertama kali di Peruri yang saya kenal tuh namanya Mona. Oke. Nanti mungkin kali-kali Mbak Mona bisa datang juga ke sini ya. Sebagai orang yang pertama mendefine bisnis kanvas modelnya Peruri. Ya, Oke, menarik sekali ya Bu. Jadi dari tadi sebuah proyek bisnis, SBU dan sekarang sudah menjadi direktorat. Saya mau tahu dong Bu, grand vision atau big idea-nya setelah menjadi direktorat dari Ibu apa sih sebenarnya? Jadi Peruri ya. Peruri ini pada saat saya datang pertama kali Peruri, saya bilang ini harta karun. Terus pertama kali pertanyaan Bu Nana sama saya gitu, ini bisnis digital
kamu believe nggak sih? Gitu pertama kan. Terus saya bilang, Bu, ini harta karun. Nah pada saat saya bilang harta karun, Bu Nana langsung, oh oke. Harta karunnya seperti apa? Saya bilang, Peruri itu punya something yang belum diasah, yang belum dipoles, dan itu semua DNA-nya ada. Karena kita berangkatnya kan dari high security printing. Betul. Dan itu pada saat kita move ke digital, itu cuman masalah teknologi. Iya. Tapi secara capability, secara DNA, secara ini tuh sebenarnya Peruri udah punya, tinggal men-switch bagaimana dengan teknologi terkini. Nah, karena ini balik lagi ke harta karun tadi, kita semuanya punya. Iya. Kita semuanya punya. Mungkin kita cuma perlu men-switch, capability kan bisa dibangun ya. Kalau saya sih, tapi Pelatihan, bicara, apa segala macam. kita bisa training, kita bisa hire segala macam. Tapi sebenarnya basicnya itu yang paling penting sebenarnya. Kita penjamin keaslian. Kemudian saya dikasih 3 orang waktu itu ya, Median, Bayu sama Juan. Juan. Iya. Cuman 3 tuh for the first time ya itu ya. Tidak ada satupun BUMN at that time ya sampai dengan sekarang yang bisa ngaku kalau mereka penjamin keaslian. Betul. Kecuali Peruri. Jadi itu adalah modal utama Peruri. Betul. Dan itu sekarang kita jadikan tagline dan itu berlaku untuk any single things produk yang kita hasilkan gitu. Nah pada saat kita move to digital artinya apa? Apa sih mimpi besarnya? Apa sih grand visionnya? Kalau misalnya kita adalah penjamin keaslian selama 52 tahun, artinya kita akan meneruskan bisnis ini another 100 years atau 200 years. Dan menurut saya Peruri yang pertama kali adalah punya produk yang bisa dibanggakan, kemudian bisa menjadi preferred employer. Preferred employer artinya gini, pada saat orang nyari kerja di zaman digital, top of mind dari para pencari kerja adalah Peruri, karena Peruri adalah tempatnya digital di Indonesia. Betul. Itu yang menurut saya paling inilah yang kita harus lakukan. Iya, betul. Ya kita ngelihat dari cara kita bangun ya. Jadi cara kita bangun paling enak itu membangun tuh dari nol memang. Iya betul. Jadi karena kita beneran dari nol, kita benar-benar gambar di kertas kosong. Betul. Nah gambar di kertas kosong itu saya ngelihatnya gini. Mau bikin produk nih, pertama kali project bisnis apa ya, mau ngapain ya gitu, project bisnis. Bikin produk apa? Gitu. Kita pertama kali pertanyaan paling dasar adalah produk apa? Kita punya produk PP6, ya kan PP6 itu ada 5 produk yang besar, killer nih kita tuh ada 5. Saya ngeliat uang, akan jadi uang digital, tapi pasti takes time. Terus udah gitu paspor jadi electronic paspor. Already there. Tapi kalau misalnya pada saat materai menjadi materai elektronik, cukai jadi e-cukai gitu kan, terus udah gitu buku tanah jadi e-sertifikat. Nah, sama ijazah sebenarnya. Jadi itu saya tuh kalau Peruri itu saya paling ingat ijazah saya tuh diterbitkan oleh Peruri. Jadi itu menurut saya tuh suatu hal yang sudah menjadi bagian semenjak bergabung di Peruri pun sudah menjadi. Jadi tuh saya ngeliat gini. Pada saat pertama kali saya datang ke Peruri, saya kalau misalnya pitching ke customer tuh atau kemana aja tuh saya selalu bilang gini, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tidak punya barang Peruri. Betul. Pasti punya. Sadar atau tidak sadarnya mereka pasti punya. Betul. Jadi, nah itu juga yang akan menjadi trigger kita pada saat kita bikin produk digital. Tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tidak menggunakan produk digital Peruri. Nah. Itu yang menjadi trigger kita, apa sih yang harus kita bikin gitu. Nah dari produk existing kita ngelihat ya dari yang 5 itu kita semuanya bikin elektronik. Tapi kan pada saat kita ngelihat how to get there-nya, oke lah kita mau bikin, materai elektronik, cukai elektronik tuh. Tapi mau gimana gitu kan? Apa yang harus dibikin? Nah dari situ saya ngelihat by teknologinya sebenarnya. Dari awal kita ngeliat teknologi apa sih yang kita perlukan untuk membuat barang fisik ini bisa menjadi barang digital dan government atau pemerintah tetap meng-assign kita untuk itu. Nah ternyata itu kalau misalnya karena kita berhubungan dengan dokumen gitu, itu ada teknologi namanya X509. Itu teknologi udah tua banget ya, dari zaman tahun 70-an 80-an tuh namanya X509. Nah itu yang kita bikin atau nama yang mungkin kalau misalnya sini tuh dikenal itu CA,
Certificate Authority Oh, atau itu PKI. Itu X509 tadi. Ya, itu Oh. basic teknologinya itu X509. Nah, itu juga teknologi yang digunakan oleh blockchain. Hmm. Nah, cuman blockchain itu kalau misalnya dia jadi dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Tapi inti utamanya adalah teknologi X509 tadi. Ya. Nah, dari situ saya ngelihatnya, pada saat kita mau mengamankan dokumen, pada saat kita mau mengamankan sesuatu, kita butuh satu teknologi dasar. Iya. Yang pertama kali yang paling simpel adalah karena kita semuanya berhubungan sama cetakan, Betul. artinya pasti ada dokumennya. Nah, pada saat itu juga ada undang-undang ITE yang mengatakan bahwa pada saat kita mau merubah dari barang fisik menjadi barang elektronik, itu ada 4 kata elektronik yang selalu saya jadikan mantra. Nah, paling gampang kan saya bilang, kalau kita punya sistem elektronik yang melakukan transaksi elektronik, kemudian menghasilkan dokumen elektronik, wajib punya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik itu definisinya adalah PKI atau Public Key Infrastructure ataupun Certificate Authority tadi. Nah, yang X509 itu. Nah, itulah yang pertama kali kita bikin. Nah, karena dasar itu sebagai fundamental dari teknologi yang dilakukan untuk membuat tadi produk-produk yang kita mau sasar. Nah, dari situ saya ngelihat bahwa perjalanannya itu nggak gampang. Banyak tantangannya ya. Banyak tantangan dan regulasi itu nggak sebentar. Iya, betul. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan effort. Sedangkan kita waktu itu sudah terlanjur bikin, ini kita mau bikin nih. Iya. Materai elektronik. Kita udah invest nih di CA gitu iya. kan. Nah, gimana caranya? Nah, CA ternyata bisa dipakai untuk tanda tangan elektronik. Tapi kita menggunakan teknologi itu sebagai dasar untuk kita menyasar produk-produk kita yang lain. Akhirnya ya kita bikin dulu lah itu, makanya kita sekarang jualan tanda tangan elektronik, bikin Peruritera. Nah, Peruritera itu ceritanya menarik sekali. Jadi kata tera itu kata dasar dari meterai. Materai itu kan meterai, mentera bahasanya. Jadi kalau misalnya kata kuncinya adalah tera. Tera itu artinya menandai. Jadi akhirnya kita bikin yang namanya segel elektronik itu namanya Peruritera. Artinya waktu itu kita mikir gini, itu digaranti, dijamin keasliannya oleh Peruri. Jadi kita bikin Peruritera yang sekarang jadi andalan kita untuk mana-mana gitu. Salah satu produk andalan Peruri sekarang ya. Gitu Mas Roni. Keren gak sih? Enggak. For me sih Ibu menjelaskan dengan detail ya. Maksudnya walaupun ada hal-hal teknis, tapi saya sendiri bukan orang teknis, saya cukup memahami bahwa membuat bisnis digital ini sangat banyak tantangannya. Tapi bisa kita lihat sampai sekarang bahwa sudah ada punya produk-produk unggulan Peruri yang bisa kalian pakai, termasuk tadi walaupun e-materai itu perjalanannya agak panjang dan berliku-liku, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya sudah terlihat lah bagaimana perjuangan itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Dan alhamdulillah. Dan saya cukup terkesan juga dengan banyak hal ya, bahwa tantangan ini dari nol dan sampai sekarang sudah banyak yang bisa kita rasakan manfaat-manfaatnya buat masyarakat. Tadi sebenarnya nggak cuma Peruri Sign atau tanda tangan, Peruritera atau stempel, e-materai, sebenarnya sudah banyak juga produk-produk yang sudah diciptakan oleh Peruri Digital ini ya Bu. Selain itu apa lagi ya Bu kira-kira yang jadi produk unggulan di Peruri Digital Peruri sekarang? Nah, sebenarnya kan kalau kita ngelihat nih fundamental dari orang mau bikin digitalisasi lah. Taruhlah orang mau berubah dari cetakan ke digital gitu. Nah, itu sebenarnya saya belajarnya itu dari pabrik uang. Jadi pertama kali itu saya bilang sama Median, Matt, ayo kita ke pabrik yuk. Kenapa saya pengen tahu gimana sih itu itu pertama kali Ibu di sini ya? Iya. Dan itu pertama kali ngelihat proses uang itu sendiri. Iya. Di situ saya agak lama waktu mulai dari proses awal sampai akhir ya. Itu kan jalannya jauh banget ya. Betul. Tapi udah gitu saya ngelihat, saya naik ke Wondergang, tapi saya juga masuk. Di situ saya ngelihat bahwa fundamentalnya itu satu-satu. Itu basic sekali. Jadi di situ saya belajar mazhab over-covered forensik. Nah, terus kata Median, ada lagi Bu, semi-covered. Ya udahlah, pokoknya over-covered forensik itu memastikan bahwa itu barang disebut security. Ya, betul. Kan gitu kan ya.
Nah, kalau misalnya di digital kita bicaranya unique ID. Nah, gimana unique ID ini bisa kita jadikan advantage atau value bagi produk kita. Nah, disitulah kita ngelihat segala sesuatunya itu harus kita bikin serialisasi. Harus ada punya Yes, keunikan keunikan masing-masing. sendiri. Nah, itulah kenapa kita jadinya produk unggulan kita tuh sekarang adalah Peruri ID. Kita juga bikin pertama kali itu gini, orang kalau misalnya bicara digital ID mungkin bicaranya orang ya. Iya. Ternyata enggak, digital ID itu bisa untuk apapun. Barang. Makanya kita terapkan di Irtek Sapi. Yang sudah Ya. berjalan ya. Ya, jadi Irtek Sapi, jadi kita bikin sistem penandaan untuk sapi. Jadi memastikan sapi itu sehat, bapak ibunya jelas. Jadi sapi, jangan salah loh. Gara-gara kita bikin Irtek Sapi, saya tahu tuh, oh sapi ternyata ada full blood, half blood, atau misalnya dia tuh ini apa namanya lokal. Iya. Itu Karena kita harganya jadi tahu. beda. Karena harga beda, kualitas kualitasnya beda, dia udah divaksin Betul. belum. Makanya harga stick beda-beda ya, Bu. Nah makanya jadi itu kita jadi tahu Iya. gitu. Banyak hal yang kita bikin dari satu X509 tadi sebagai anchor, terus kita kembangkan menjadi tokenisasi, kemudian menjadi serial number, model autentikasi. Jadi itu intinya adalah pada saat kita bicara kita penjamin keaslian, kita juga harus melihat mazhabnya apa sih Iya, overcover forensik. Overcover forensik ternyata tidak hanya untuk barang cetak. Tapi juga untuk barang digital. Itulah kenapa menjadi advantage bagi kita pada saat kita bikin barang atau kita bikin produk, kita bilang sama teman-teman yang lain, kan melihat tanda tangan itu. Tanda tangan orang sekarang banyaknya pakai QR code. Saya bilang, terus saya taunya itu tanda tangannya Farah, tanda tangannya Roni. Cemana caranya kalau dari QR code? Iya, betul. Lu harus scan Scan dulu kan. betul. Nah itu kan sebenarnya dia cover kan. Dia dengan bantuan alat bisa dipastikan asli. Betul. Tapi tidak di first time, tidak di pandangan pertama. Padahal kalau kita bicara barang security, dengan kasat mata dia harus terlihat Betul, asli. Dibuktikan dengan alat dia kita tahu itu asli, apalagi dengan forensik. Nah itulah kenapa kita punya distinct value yang menarik sebenarnya gitu sih Mas Roni. Jadi memang mungkin sebagai informasi buat para penonton yang mungkin belum pernah mendengar kata covert forensik itu apa sih gitu. Jadi itu lapisan security, fitur security di produk-produk cetakan Peruri uang, dan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Farah bahwa sebenarnya value-nya itu akan tetap dibawa, covert dan forensik ini juga tetap dibawa ke produk-produk digital Peruri. Makanya sampai sekarang kalau teman-teman melihat bahwa tanda tangan digital Peruri itu seperti bentuk tanda tangan aslinya ya Bu. Ya, nah itulah kenapa kita bikin stempel digital juga nggak sekedar stempel. Coba lihat kalau stempel kan ada tulisannya kan. Ya, ini betul. kementerian apa, ada logo Garuda atau apa. Nah itu kita ganti menjadi logo perusahaan. Sama seperti kita bikin materai elektronik. Gimana sih caranya orang kita sosialisasi materai elektronik gampang? Yang kita lakukan adalah desainnya materai elektronik kita samakan dengan desain materai tempel. Biar orang langsung pas ngelihat, oh ini materai nih gitu. Tinggal ditambah pinggirannya QR. Jadi itu membuktikan bahwa ini adalah digital, ini adalah materai tempel seperti itu. Keren banget. Dalam era transformasi digital pada bidang pendidikan, ijazah merupakan dokumen tanda tamat belajar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seiring berjalannya digitalisasi dokumen, kini ijazah fisik dapat diterapkan dengan bentuk hybrid. Kenapa perlu menerapkan ijazah dan transkrip hybrid? Karena ijazah hybrid memiliki 3 kelebihan ijazah digital: authenticity, flexibility, dan non-repudiation. Solusi ijazah hybrid yang dikembangkan oleh Peruri dapat menjamin keamanan dan keaslian media fisik dan digital. Peruri sebagai Trusted Authenticity Guarantor telah mengembangkan salah satu produk stempel digital, yaitu Peruri Tera. Penerapan stempel digital pada ijazah merupakan bentuk validasi resmi yang ditetapkan oleh universitas tersebut. Bentuk stempel ijazah digital dapat menyesuaikan dengan bentuk logo dari universitas.
Amankan ijazah digitalmu dengan Peruri Tera. Peruri, Smart, Secure, Trust. Sebelum lanjut, saya mau ngumumin dulu nih pemenang dari kuis di episode sebelumnya. Ini dia pemenangnya. Selamat ya sudah menjadi pemenang dan pastikan Anda menonton video ini sampai akhir karena ada kuis di sesi paling akhir. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan nih dari Faizal Akbar, salah satu pegawai Peruri. Dan mungkin sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah secara tersirat banyak dijawab sama Ibu, dijelaskan. Tapi mungkin kita langsung lihat saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart, secure, and trust. Saya Faisal Akbar dari SBU Digital. Karena terbilang masih baru masa kerja saya di divisi SBU Digital, saya ada sedikit pertanyaan mengenai apakah ada filosofi atau nilai-nilai khusus yang diterapkan dalam mengelola produk-produk digital Peruri. Sekian, terima kasih. Ini Bu pertanyaannya, apakah ada nilai-nilai atau filosofi khusus yang diterapkan dalam mengelola atau membuat produk-produk digital Peruri? Nah, itu tadi mungkin ya, tadi over forensik adalah satu hal. Yang pertama, karena menurut saya tidak semua orang tahu security itu seperti apa. Betul. Jadi kita selalu sosialisasi barang itu dianggap asli kalau misalnya secara kasat mata dia terlihat asli. Jadi saya selalu pitching tuh kalau misalnya ke orang, kenapa sih harus kasat mata? Karena kita sebagai manusia itu indera kita yang paling tinggi bisa melihat itu barang asli itu mata manusia. Mata manusia itu sedemikian istimewanya gitu. Kita pasti akan ngerasa tek kalau barang itu palsu gitu. Betul. Berasa lah, nggak mungkin nggak berasa lah gitu ya. Walaupun ini pasti berasa lah gitu ya. Iya. Terus udah gitu dia juga harus bisa dibuktikan dengan bantuan alat. Misalnya kalau kita di tinta kan itu kan Ya, ada banyak kan ada. security feature gitu kan. Nah sama dengan kita bikin barang digital juga sama, harus ada security feature-nya. Betul. Karena kan kita tidak sekedar bikin barang digital, tapi kalau Peruri bikin barang digital itu adalah barang digital security. Betul, Itu yang harus paling penting. asli gitu. Iya, dan itu harus ada security feature-nya yang memastikan bahwa barang kita itu asli. Dan tentu saja kita bisa forensik. Tapi di samping itu untuk mengelola itu saya selalu ngelihat passion. Jadi itu semangat. Jadi kalau saya rekrut orang yang pertama kali saya tanya itu apa yang membuat dia tertarik untuk gabung ke digital. Jadi saya selalu tanya pertanyaan sangat basic. Iya. Dia penggemar Abraham Lincoln atau George Washington. Iya. Betul. Itu penting banget karena saya pengen tahu sebenarnya dia ininya kemana. Semangatnya gitu. ada nggak nih? Semangatnya apa? Ada Iya. apa enggak? Karena gitu. tantangannya nggak mudah nih ke depan kalau cuman pengen kerja tapi semangatnya nggak ada. Kalau cuman karena uangnya tapi kan bukan karena pengen memang membangun bisnis digital ini ya nanti di tengah-tengah bisa lemes, bisa demotivasi gitu ya. Iya. Bu. Nah satu lagi kita ini mentransform the nation. Jadi misi besarnya kita itu kan kita bicara corporate transformation iya. Tapi kita juga kan tadi kan seperti cita-cita awal founding father Peruri bahwa membuat barang Peruri ini dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita ini bicara identitas bangsa. Kita bicara kedaulatan. Ini kan paling penting gitu loh. Jadi itu pada saat Peruri dengan kapasitasnya menjadi pencetak uang itu kan bicara kedaulatan negara. Iya, betul. Nah, pada saat kita bicara digital juga sama, bagaimana kita memastikan sovereignty atau kedaulatan negara. Disitulah mungkin bagaimana kita bisa membuat tata kelola yang baik dan awareness, integrity itu paling penting. Integrity. Ya, harus Gitu harus berintegritas ya, Bu. Karena kalau nggak berintegritas ya everything could be wrong gitu. Akan misalnya sebagus apapun kita melakukan sesuatu kalau tidak dilakukan dengan integritas, semuanya akan terasa tidak enak gitu. Betul. Sekarang gini, orang kalau mau rekrut, yang pertama kali dilihat apa sih? Integrity, yang kedua adalah passion. Kompetensi bisa dibangun. Betul. Banyak banget pelatihan sekarang. Banyak banget. Bisa dibangun. Jadi saya sangat welcome semua orang yang pengen bergabung di digital. Capability bisa kita bangun. Tapi yang paling penting adalah dia niat baik, kemudian kita bicara passionnya ada di mana gitu. Oke Bu, dan kalau tadi kita sudah bercerita tentang bagaimana value-value di bisnis digital ini sendiri, kira-kira nih Bu untuk kedepannya, tadi kita sudah Ibu bahwa ada produk-produk yang sudah sekarang berjalan nih,
Kedepannya gimana nih kira-kira Bu untuk pengembangan bisnis digital ini? Apalagi nih? Kalau orang digital itu kan selalu ngomong apalagi. Itu cita-cita ya. Iya. Kita mau transform the nation, kita pengen Peruri menjadi top of mind dari seluruh pencari kerja, dan tentu saja kita mau bicara Indonesia yang setara. Jadi kita bicara global. Jadi kalau digital itu enaknya itu dia borderless. Iya betul. Borderless. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang kita bikin produk untuk Peruri, nextnya itu kita mau bikin produk untuk Indonesia government. Jadi sekarang juga misalnya kan kita kan buat uang untuk Iya, pemerintah Indonesia betul. gitu. Nah, matrai atau matrai untuk pemerintah Indonesia. Tapi sekarang ini kita mau bicara GovTech. Government teknologi. Jadi kita tidak hanya mentransform korporasi dari bisnis legacy menjadi bisnis digital, tapi kita juga melakukan digitalisasi untuk negara Indonesia ini. Menarik banget Bu, menarik banget topik ini karena tadi saya dengar kata-katanya GovTech aja, government teknologi itu kayak udah beyond gitu dari apa yang selama ini saya dengar. Tapi kayaknya untuk pembahasan GovTech ini sendiri akan kita bahas satu sesi khusus kali ya, karena kalau di sini ini akan panjang banget nanti. Jadi untuk sesi GovTech, dan kalian teman-teman semuanya penonton yang nonton di Peruri Talks ini siap-siap aja dengan satu gebrakan baru nanti dari Peruri. Oke, itu tadi tentang GovTech, dan ini ada pertanyaan lagi nih dari salah satu karyawan di Peruri, yaitu dari Restu Raisandi. Perkenalkan, saya Restu Raisandi. Saya izin bertanya terkait bisnis digital di Peruri ini. Apakah saat ini masih ada yang perlu diimprove dari bisnis digital di Peruri ini? Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah apa yang dirasa masih perlu diimprove ke depannya untuk bisnis digital Peruri? Tadi kan kita sudah melewati banyak tantangan, tapi sampai hari ini kira-kira apa sih Bu? Banyak banget. Banyak. Banyaknya itu kayaknya yakin banget banyak. Jadi tidak ada satu yang sempurna. Betul. Dan semuanya itu tetap harus diimprove ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya inovasi suatu hal yang pasti. Tapi kita juga ngelihat perbaikan itu terus menerus itu perlu ya. Jadi mungkin kaizen lah gitu ya. Nah, apa sih yang masih perlu diimprove untuk bisnis digital Peruri? Kita bikin produk yang handal, kita bikin produk yang bagus. Nah, nextnya yang perlu kita improve adalah dari sisi marketing. How we can introduce our product to the customer. Bagaimana to kita public. membroadcast Iya, ke publik iya. gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya itu penting. Ya, padahal sebenarnya ini bisa jadi sebenarnya sebuah kesempatan, tapi jadi tantangan juga ya Bu Ya, sebenarnya. jadi contoh misalnya gini, mungkin kita perlu adanya media partner yang terus menerus bicara storytelling. Jadi kalau bisnis digital itu kan cuma bicara storytelling. Betul. Bagaimana mencakup banyak halayak untuk menggunakan produk gitu ya. Betul. Jadi saya pengen berkreasi untuk bagaimana produk-produk kita ini bisa fly di market seperti itu. Ya memang masih banyak ya, karena tadi ini namanya perubahan transformasi dari bisnis konvensional ke bisnis Peruri ke bisnis digital, dan tentu saja ya di SDM-nya sendiri juga masih mungkin perlu banyak improvement juga, dan mungkin juga di strategi pemasarannya juga masih perlu banyak improvement. Dan nanti setelah Ibu menjadi direktur di bisnis ini, karena mungkin tanggung jawabnya sudah lebih besar Bu, dan harapannya memang dengan jabatan yang baru ini bisa semakin digital, semakin luar biasa lagi, semakin berkembang lagi di Peruri. Oke. Dan ini ada closing statement dari Ibu untuk para pendengar Peruri Talks hari ini. Jadi saya harapan yang paling ini adalah transformasi itu hal yang paling sulit dan paling challenging itu dari internal, bukan dari eksternal. Jadi pada saat kita melakukan perubahan atau transformasi, kita semuanya tahu bahwa semua itu dilakukan untuk hal yang pasti lebih baik. Jadi membutuhkan keikhlasan dan dukungan dari semua pihak, terutama internal, bahwa ini adalah part of journey-nya Peruri, bukan hanya satu divisi ataupun satu unit ataupun satu direktorat, tapi ini adalah Peruri secara keseluruhan. Jadi
sense of belonging, sense of bagaimana ini bisa kita lakukan bersama-sama. Seluruh insan Peruri adalah marketingnya. Betul. Barang-barang Peruri itu mungkin yang menurut saya kita perlu melihat bahwa ini adalah transformasi besar dan kita melihat next 100 tahun, 200 tahun lagi Peruri tetap ada di Indonesia dan menjadi top of mind dari semua pencari kerja dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Betul. Terima kasih. Keren banget Bu, saya harus standing applause sih pengennya ini, tapi karena ini saya nggak bisa standing applause buat Ibu. Dan sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan banyak tadi sudah disampaikan buat teman-teman semuanya, para penonton Peruri Talk. Dan dari saya juga nih ada sebuah kata penutup Bu, bahwa in a world of challenge, there's always a change and change. Jadi kalau kita lihat kata challenge itu tantangan, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu terdiri kata dua kata yaitu change dan change gitu. Jadi seberapapun tantangannya di dalamnya pasti ada kita bisa berubah gitu, melakukan bertransformasi, dan ada sebuah kesempatan emas yang bisa kita ambil untuk menjadi perusahaan yang maju, berkembang, dan tentunya tadi menjadi perusahaan yang jadi top of mind di para pencari kerja, dan pasti bersama dengan Ibu Farah Fitria Peruri akan menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Bang Roni. Semoga kita semuanya bisa melakukan transformasi ini menjadi journey dari kita semua untuk menjadi perusahaan yang sangat kuat di masa depan. Amin. Dan ini ada pertanyaan buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, yaitu sebutkan minimal 3 produk digital Peruri. It's so easy, tadi sudah disebutkan, dan kalau aku sih udah pasti menang sih, cuman aku nggak boleh ikutan main. Oke, silakan jawaban kalian bisa dikirim ke Instagram Peruri, IG peruri.indonesia, tapi jangan lupa di follow dulu. Follow saya juga, Roniasi Situmorang. Jadi Ibu ada Instagramnya, boleh di follow nggak Bu? Oh boleh. Boleh. Nanti Instagram Bu Farah bisa ada di bawah. Ibu Farah Fitria kalau nggak salah ya. Oke, bisa di follow juga. Dan anyway guys, buat teman-teman yang mau cari tahu tentang digital Peruri, bisnis digital, ada juga Instagramnya peruri.digital. Nggak usah sungkan-sungkan buat nanya ke sana apa perkembangannya. Dan sering juga live di Instagram sebenarnya, teman-teman bisa saksikan, tapi di follow dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Peruri Talks. Terima kasih Ibu Farah Fitria sudah hadir di sini. Dan semoga nanti kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan suasana lebih santai mungkin, dan mungkin sambil olahraga kali ya Bu. Oh iya benar. Ibu suka main apa ya? Golf ya? Iya. Terima kasih sudah menyaksikan Peruri Talks. Sampai ketemu di Peruri Talks selanjutnya, Deep Talk about Peruri Things. Terima kasih Ibu. Terima kasih.